kesukaannya sama kalian. Aku sempat terdiam masa bakti payudara, jadi harus istirahat untuk melakukan pengobatan. Kalian ingin tahu kenapa aku mulai semangat kembali? Sebentar lagi aku akan main di dunia spesial di hubungan aku selamat dari kanker payudara. So, stay tuned. Siapa yang mau diberi sama Aisyah menggunakan kanker payudara? Jadi penasaran? Coba aku nonton lagi deh. Wah, sudah banyak yang gabung nih. Apa kabar semua? Semoga kalian sehat ya. Oh iya teman-teman, aku janji mau kenalin kalian sama seseorang nih. Dia penyelamat hidup aku. Langsung aku ikut bagian untuk cuy-cuy kita ya. Halo kalian, kenalin guys. Bagian adalah survivor kanker payudara. Sudah 5 tahun lagi dia diagnosa kanker payudara. Makanya dia banyak pengetahuan tentang kanker payudara. Kalian yang penasaran tentang kanker payudara, buruan tulis pertanyaan kalian di chat ya. Pertanyaan pertama dari Lily Agustus Bunga. Katanya, kenapa sih seseorang bisa kena kanker payudara? Sampai saat ini, yang bisa menyebabkan pasti tidak payudara. Tapi ada beberapa faktor risiko yang bisa menyebabkan resiko untuk terkena kanker payudara. Yang pertama, kurang dari 12 tahun, menopause lebih dari 55 tahun, tidak mempunyai anak dan tidak menyusui, obesitas, stres. Pertanyaan kedua, apakah penderita kanker payudara bisa mendapat pengobatan dan punya harapan hidup? Saat ini terdapat beberapa perawatan dan pengobatan yang bisa dilakukan. Tingkat keberhasilan dari pengobatan dan terapi bergantung pada jenis dan stadium dari kanker yang diidap. Semakin meningkat payudara dari screening, angka harapan hidupnya akan tinggi ya teman-teman. Oleh karena itu, screening itu wajib banget dilakukan karena penting untuk mendeteksi kemunculan kanker payudara sejak dini. Dan tenang, screening kanker payudara bisa dilakukan sendiri di rumah loh. Kalian bisa screening kanker payudara dengan melakukan sadari atau periksa payudara sendiri. Sadari bisa kamu lakukan secara teratur setiap bulan. Dilakukan antara hari ke-7 sampai dengan hari ke-10 setelah hari pertama menstruasi atau pada tanggal tertentu untuk yang sudah menopause. Tujuan untuk melakukan sadari adalah melihat adanya perubahan pada payudara dan bisa segera melakukan konsultasi ke dokter dan melakukan pemeriksaan klinis. Ada beberapa perubahan, kelainan, atau gejala yang perlu kita perhatikan saat melakukan sadari. Raba benjolan, penebalan kulit, perubahan bentuk dan ukuran payudara, nyeri, pengerutan kulit payudara, keluar cairan dari puting susu, penarikan puting susu ke dalam, luka pada payudara yang tidak kunjung sembuh, terdapat cekungan kulit seperti lesung pipi. Ingat-ingat ya, perhatikan tanda-tanda ini saat kita praktik sadari. Hormati, selamat datang di Bakti Indonesia kedua, Gerakan Derma Sosial dalam Keberagaman Indonesia di 38 provinsi. Telah dilaksanakan pada tahun lalu, tepatnya bulan Agustus 2023 di Masjid Istiqlal yang merupakan salah satu ikon Indonesia. Dan pada tahun ini, di tahun 2024, Bakti Indonesia kedua diselenggarakan di Gereja Katedral yang juga merupakan salah satu ikon Indonesia. Dan insya Allah Bapak Ibu, dengan doa, dukungan, dan support dari Anda semua yang hadir, tentunya Bakti Indonesia yang ketiga akan diselenggarakan di salah satu pura agung di Pulau Dewata, Bali. Hadirin tamu undangan berbahagia, mengawali rangkaian acara kita pada hari ini, bolehlah sama-sama kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita bersama. Doa. Indonesia kedua mewakili seluruh panitia bekerjasama dengan Gereja Katedral dan juga didukung oleh para mitra kerja, para donatur dan juga para mitra pendukung yang budiman, mengucapkan terima kasih tak terhingga atas kehadiran Bapak dan Ibu serta seluruh undangan dan hadirin yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengadakan acara bakti sosial yang berharga ini. Dan bahagia dan terhormat berada di sini bersama dengan para undangan semua untuk merayakan momen penting ini. Acara bakti sosial ini merupakan sebuah upaya untuk berbagi kebahagiaan dan bantuan kepada masyarakat. Kemarin, alhamdulillah pada tanggal 5 Agustus 2024,
Ketua Yayasan Kanker Payudara Indonesia, kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Ibu Linda Agung Gumlah. Dan ini kita lihat bersama-sama terlebih dahulu. 275,7 juta terdiri dari 137.871,1 laki-laki dan 134.811,5 perempuan. Menurut laporan Global Burden of Cancer Study atau GLOBOCAN dari World Health Organization WHO, terdapat 396.914 angka kejadian kanker di Indonesia pada tahun 2020. Berdasarkan jenisnya, kanker payudara paling banyak dialami di Indonesia, yaitu sebanyak 65.898 kasus. Jumlah ini setara dengan 16,6% dari total kasus kanker di tanah air. Meski merupakan jenis kanker yang paling banyak dialami perempuan, kanker payudara tidak hanya menyerang perempuan, namun juga pria. 70% dari pasien kanker payudara dari dokter dalam stadium lanjut. Padahal, bila kanker payudara ditemukan pada stadium awal, angka harapan hidup akan lebih tinggi. Dengan latar belakang inilah, Yayasan Kanker Payudara Indonesia atau YKPI berdiri sejak tahun 2003 dengan nama Yayasan Kesehatan Payudara Jakarta (YKPJ) sejak tahun 2014 berganti nama menjadi YKPI. Adalah suatu yayasan Islam yang didirikan oleh Linda Agung Gumlah, Ahli AM Endokrinolog, Ahli Endokrinolog Sukarno, almarhumah Rima Melati Tumbar, dan almarhum Dr. Sucipto, spesialis bedah onkologi. Sebagai organisasi Islam, YKPI adalah mitra pemerintah untuk menggalakkan kegiatan penyembuhan dan penanggulangan kanker payudara di Indonesia yang mempunyai visi Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut dan dengan misi 1. Deteksi dini kanker payudara menjadi bagian dari general check-up. 2. Pelayanan deteksi kanker dapat dilakukan oleh semua rumah sakit. 3. Penyuluhan kepada masyarakat tentang kanker payudara dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan relawan tertentu. 4. Penyintas kanker payudara dapat tetap eksis bidangnya masing-masing. YKPI adalah anggota penuh dari Bridge to Recovery International dan Union of International Cancer Control. Pada Hari Kesehatan Nasional 2020, YKPI mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sebagai instansi atau lembaga yang telah mewujudkan GERBAS, kategori pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular di Indonesia. Dalam rangka merealisasikan visinya, YKPI memiliki 5 program unggulan, yaitu 1. Operasional unit mobil mamografi. Sejak tahun 2014, YKPI mengoperasionalkan unit mobil mamografi dengan sistem digital. Data dari pemeriksaan mamografi melalui UMM YKPI dari tahun 2015 sampai dengan Desember 2022, jumlah pasien yang diperiksa sebanyak 15.824 orang. Kategori abnormal terdiri dari curiga tumor jinak 2.512 orang, 15,9%. Curiga tumor ganas 297 orang, 1,9%. 2. Sosialisasi screening dan deteksi dini kanker payudara. Sebagai upaya pencegahan deteksi dini kanker payudara stadium lanjut di Indonesia, YKPI melakukan sosialisasi screening dan deteksi dini kanker payudara bekerjasama dengan komunitas siswa, sekolah tingkat SMA, perguruan tinggi, media cetak dan elektronik hingga ke pelosok tanah air. 3. Praktek sadari periksa payudara sendiri. Melalui praktek sadari, YKPI ingin menjangkau banyak orang bagaimana cara melakukan deteksi dini kanker payudara yang dapat dilakukan sendiri di rumah, yaitu sadari periksa payudara sendiri. Program yang baru dimulai tahun 2019 telah menghasilkan 2.754 peserta yang saat ini telah meneruskan informasi tentang pentingnya sadari ke berbagai kelompok masyarakat. 4. Pelatihan pendamping pasien kanker payudara. Sejak tahun 2015, YKPI menyelenggarakan pelatihan pendamping pasien kanker payudara untuk YKPI mencapai visinya menuju Indonesia bebas kanker payudara stadium lanjut. Yayasan Kanker Payudara Indonesia, salam jaga, salam peduli. Memanjatkan puji dan syukur yang terdiagnosa kanker. Jadi data global kan tahun 2020 bahwa terjadi kasus baru 66.000, bukan jumlah yang sedikit itu, dan itu memang global kan per 4 tahunan ya lakukan
tahun 2020 sebelumnya. Yang pertama itu masuk makanan dari mulut, masuk ke esofagus, lambung, usus halus, usus kecil, dan usus besar, sampai nanti menjadi feses. Tuhan menciptakan gigi anak-anak itu tidak permanen, dalam artian gigi susu. Giginya akan copot ketika dia berusia 12 tahun, giginya permanen semua. Kenapa Tuhan menciptakan gigi anak-anak itu tidak permanen? Karena anak-anak belum bisa atau mengerti menjaga kesehatan gigi dan mulutnya. Inggris namanya Taylor. Enggak, Becari Waluyo. Jadi ngambil spesialis penyakit dalam, kemudian belajar lagi untuk bagian darah dan kanker secara medik. Kalau tadi sebelum ini Dr. Agus Sutarman kalau beliau itu di daerah bedahnya, bedah kanker. Kalau saya di medicalnya. Jadi kalau yang obat-obat, cancer, kemoterapi itu bagian medical hematologi onkologi. Kalau yang bedahnya tadi Dr. Agus Sutarman yang sebelumnya sudah bersama Bapak Ibu di sini juga menjelaskan tentang